Assalamualaikum. Nah, saya mau menjawab pertanyaan kemarin yang nanyain oli standar pabrikan itu bagus atau enggak. Nah, daripada nanti saya kalau bahas oli pasti banyak komenan sok tahu, kebanyakan asumsi, ya kan. Mekanik itu taunya memperbaiki, nggak usah bahas-bahas oli. Karena mekanik tuh nggak tahu apa-apa dengan oli, katanya kayak gitu. Nah, ya langsung saya buktikan, nggak usah asumsi-asumsian. Ini motor CBR penggunaan oli MPX 1. Nah, ini yang sering nanyain oli standar itu bagus atau enggak. Ya, nggak perlu saya bilang bagus atau enggaknya, ini bagus, ini enggak, ini buktinya. Wes gitu aja ya. Udah bisa disimpulkan kan. Jadi oli pabrikan itu seperti apa? Ya seperti ini hasilnya. Motor ini udah puluhan tahun ya, punya pelanggan saya tiap bulan itu yang ganti oli itu saya. Ini mau saya ganti olinya lagi nih. Kebetulan ini servis berat, jadi penggantian kampas kopling. Ini sedang habis saya rendam oli, saya gantung ya. Itu olinya. Ini MPX 1, nggak usah SPK-an yang mahal-mahal. Ini MPX 1. Hasilnya seperti ini. Mesinnya bersih kinclong ya. Perhatikan samping-sampingnya. Mesinnya, motornya terlihat nggak kerawat kan? Mesinnya bersih kinclong. Buring belum pernah ganti, klep temelar dan lain-lain, kamrat masih standar semua original. Motornya busuk, tapi mesinnya kinclong. Padahal oli standar. Nah, ini banyak yang bilang kan, kalau mau bersih pakai migor campur ini, pakai oli ini, pakai oli itu, pakai oli kalau Anda pingin bersih ya, ini kalau kita ngomong pingin bersih mesinnya ya, pingin bersih mesinnya, oli standar pun itu udah bersih. Yang penting rutin itu aja. Ini motor ya, terus terang selalu yang garap saya, kecuali saya tutup atau saya nggak ada stok barang atau gimana, itu mungkin ke bengkel lain. Tapi selama ada punya saya, itu motor ini selalu di sini. Istilahnya ini pelanggan setia lah. Ini tadi habis ganti gear, ganti batu arung dan lain, itu di sini ya. Motor ini fix, istilahnya yang nanganin itu aku ya. Motor ini itu bukan main-main Kang Bro, terus terang bukan main. Maksudnya bukan main-main itu gini, kalau ada yang komen, punya saya loh mas pakai mie goreng 10 tahun aman, punya saya loh mas pakai mesran 10 tahun aman. Ini nggak usah aneh-aneh, ini pakai MPX aja. Motor Anda palingan ya paling getol dipakai ngojek lah, itu menurut saya udah paling ekstrim kalau di wilayah-wilayah Jawa. Ini motor bukan hanya sekedar ngojek, ini motor dipakai ke kebun tanah semua bro. Joknya sobek-sobek. Motor ini bukan hanya dipakai ngojek, dipakai ke kebun, bahkan muat sawit, muat pupuk dan lain-lain. Belum pernah turun mesin. Mesin masih sekinclong ini. Oli standar ya. Kita nggak mau, maksudnya nggak promosi harus pakai oli ini, harus pakai motor Honda, enggak. Tapi nyatanya seperti ini gitu loh. Kemarin yang berdebat gini, alah banyak asumsi ya. Nah, ini saya suguhkan realnya, bukan asumsinya, secara visualnya. Ini buat kaum yang main aman, istilahnya seperti itu ya, main aman. Pengennya mesinnya standar. Kalau oli original itu memang terus terang ya, terus terang sepengalaman saya sebagai mekanik ya, bukan hanya kadang mengamati oli ya, pengamat oli, tapi nggak pernah bongkar mesin ya percuma, nggak tahu daleman mesin. Jadi saya beberapa kali bongkar mesin kayak gini itu tahu, oh biasanya pakai oli apa pak. Nah kayak gitu, kadang itu mesinnya bersih tapi pas saya lihat itu kayak buringnya beret-beret kayak gitu kan. Ada yang olinya itu berkerak, ada yang menimbulkan kayak flek, ada yang meninggalkan not apa ya, kayak oil film, macem-macem ya. Taunya seperti itu ya, memang harus jadi mekanik kalau menurutku ya. Jadi kita harus bukan mekanik itu bukan hanya taunya soal mesin, tapi dia juga tahu oli itu tahu, walaupun maksudnya secara bahan baku oli nggak tahu persis, tapi kan secara oh oli ini ternyata kayak gini karakternya, oh oli ini kayak gini ternyata, kan kayak gitu paling nggak kan tahu. Nah bukan hanya MPX, tetangga saya terus terang ya, itu motor dua-duanya itu, yang Honda pakai MPX, yang Yamaha pakai Yamaha, dua-duanya. Setiap melakukan penggantian oli itu saya ganti setiap bulan ya, dia ganti setiap bulan.
Itu ketika saya tap olinya, saya keluarkan gini, set, oli ya keluar. Oli yang keluar dengan oli yang masuk, percaya nggak percaya Anda, oli yang keluar dengan oli yang masuk itu warnanya sama. Jadi yang saya masukkan itu kan dari atas itu kan masih berwarna kuning. Nah sebelum itu saya masukkan, saya tap di bawah, itu warnanya juga kuning, wis persis kayak minyak goreng, masih kuning, bersih, nggak ada hitam-hitamnya. Nanti yang dimasukkan juga sama. Itu oli standar pabrik. Bayangkan ya, oli yang dikeluarkan aja masih sebening itu. Bagaimana dalaman mesin kan kayak gitu. Itu oli standar pabrik, pemakaian wajar, ya kan. Intinya apa? Intinya itu rajin ya. Oli Anda mahal-mahal tapi males ganti oli. Ya, kalau Anda tipe yang males ganti oli, ya paling nggak beli oli yang agak mahal. Tapi kalau Anda orang rajin, standar-standar aja, pakai oli standar pun ya kayak gini hasilnya. Ini bersih. Ya, ini enggak yang istilahnya tadi banyak lumpurnya terus saya bersihkan, enggak. Ini contohnya, ini masih banyak oli-olinya di bagian bawah. Mesinnya ini contoh yang belum saya bersihkan. Ya kayak gini bersih. Lihat ya. Bersih semua. Ini oli standar MPX. Kampas koplingnya ini yang mau diganti. Nah, ini masih originalnya AHM. Belum pernah diganti, baru kali ini. Lihat ya. Kampas koplingnya pun terlihat bersih, nggak ada. Mungkin teman-teman mekanik pasti paham. Setiap penggantian kampas kopling biasanya di sini celah-celah ini ya. Kan ada kayak lumpur-lumpur ya, kotoran-kotoran. Ini lihat bersih, bahkan di grip bintangnya ini ya, mataharinya ini itu kelihatan putih bersih ya. Nah ini buat yang nyari aman ya. Kemarin banyak yang nanyain, kok rekomendasinya oli ini mas, misalkan BM1, Delta Loop dan lain-lain kan kayak gitu. Kalau Anda kaum mendang-mending kayak ragu, oli standar pabrik itu bagus nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu bagus-bagus aja, sah-sah aja untuk penggunaan itu normal ya, penggunaan normal ya normal-normal saja, bagus-bagus aja. Kecuali Anda misal Gojek ya kan, atau sering touring ya kayak gitu, usahakan pakai oli yang lebih bagus. Karena oli yang standar kayak gini itu ketika mesin panas performanya itu pasti menurun. Tapi untuk pembersihan mesin ya itu memang nggak diragukan, bersih banget. Ini contohnya. Ini tiap bulan aku yang ganti, yang garap. Saya paham, saya bisa berbicara itu bukan mungkin beberapa orang pasti berpikir motormu mas ya gini-gini, biar kamu flash dan lain. Ini motornya nggak pernah di flash ya. Pakai oli standar terus, bukan motorku ya. Seperti yang saya bilang tadi, motor ini pakai hancur-hancuran ya, pakai kerja berat, bukan hanya sekedar Gojek yang kayak gitu-gitu masih mendingan. Itu hanya durasi lah ya, bisa dibilangkan panjang kilometer. Tapi yang kayak gini itu kalau udah muat sawit seharian itu ya, semotor itu seharian jalan bolak-balik dan pakai muatan. Teman-teman yang tinggal di perkebunan sawit pasti paham lah, motor pakai muatan sawit itu seberapa ngerinya gitu loh. Tapi daleman tetap terjaga. Wes ya. Jadi kemarin buat yang nanya, mas pakai oplos ini gimana, mas pakai oli ini gimana. Nah kalau Anda mau cari yang terbaik bisa mix terserah Anda itu. Tapi buat Anda yang nggak mau resiko besar ya kan, nggak mau resiko tinggi, takut pakai oli ini rusak enggak ya, palsu enggak ya, gini enggak. Nah pakai oli standar pun ya, asal olinya bagus, original, mesin ya kayak gini. Ini nanti mau saya ganti lagi MPX lagi. Tadi saya sempat meyakinkan lah, konfirmasi sama yang punya, mas motor olimu masih pakai MPX? Saya bilang gitu, masih tetap, karena ya gantinya di sini kan, tahu MPX. Siapa tahu barangkali pernah ganti oli apa enggak pernah. Nyatanya kayak gini, bersih kinclong. Ya, ini bukti bukan asumsi, ini fakta di depan mata, real. Kita nggak ada main bohong-bohongan, real. Lihat kalau nggak pernah di bagian bearing-bearingnya pun bersih semua ya, pasti mesin kinerja mesin pasti lancar. Nah ini lihat segel semua, nggak pernah macam-macam ganti apa-apa, nggak pernah. Penggunaan oli standar aja. Wes gitu aja, jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum, semoga videonya bermanfaat.